Sistem komandante yang diterapkan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menuai polemik. Penasehat hukum dari para caleg Sri Sumanta memastikan kliennya akan menempuh jalur hukum jika sistem ini diberlakukan dan mereka gagal dilantik. Sejumlah caleg di Solo Raya yang meraih suara terbanyak terancam digusur oleh caleg lain yang lebih sedikit perolehan suaranya demi membuat pemerataan di setiap dapil. Mereka pun merasa diperlakukan tidak adil dengan adanya penerapan sistem komandante di PDI Perjuangan tersebut. Jika mereka tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, langkah hukum akan ditempuh. Penasehat hukum dari para caleg Sri Sumanta menjelaskan jalur hukum yang ditempuh baik pidana, perdata, PT UN maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada 4 caleg di Klaten yang terancam tergusur dengan penerapan sistem ini. Di antaranya caleg Dapil Klaten 2 Sugeng Widodo, caleg Dapil Klaten 4 Umi Wijayanti dan Ratna Dewanti, dan caleg Dapil Klaten 5 Hartanti. Sedangkan di Sukoharjo ada 2, di antaranya caleg Dapil Sukoharjo 2 Aristia Tiwi Pramudiatna dan caleg Dapil Sukoharjo 5 Ngadiatno. Sedangkan di Karanganyar terdapat 1 caleg yakni dari Dapil Karanganyar 1 Suprapto. Sistem komandante ini menurutnya bertentangan dengan sistem proporsional terbuka. KPU di masing-masing kabupaten pun telah menggelar rapat pleno dan menetapkan caleg dengan suara terbanyak. Dari hasil penetapan suara berikutnya ditetapkan sebagai calon terpilih. Kalau sudah ada konversi masing-masing dapil tentu berdasarkan suara terbanyak sesuai asas proporsional terbuka yang diatur Undang-Undang Pemilu dan PKPU. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di 3 kabupaten tersebut berusaha menggusur para caleg ini dengan mengirimkan surat kesediaan mengundurkan diri yang mereka tanda tangani. Sumanta menjelaskan hal ini tidak bisa menjadi dasar dihapuskannya mereka dari caleg terpilih. Hingga saat ini, mereka semua tidak pernah membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani surat pernyataan kesediaan pengunduran diri. Selanjutnya mereka tetap akan berjuang untuk mendapat hak konstitusionalnya sebagai calon. Selain itu mereka juga menghargai dan menghormati suara pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya di masing-masing dapil. Kami sudah menyampaikan surat mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kemudian DPC PDI, DPD, dan DPP, Bawaslu pusat sampai daerah, dan terakhir kemarin ke DKPP. Mas Ngadianto sudah menyampaikan, kalau sampai kawan-kawan ini tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, tentu upaya hukum akan dijalani, ditempuh, baik itu pidana, perdata, PT UN maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Jadi kawan-kawan KPU kami harap konsisten, dan DPP PDI Perjuangan tentu kami berharap, kami mohon taat kepada ketentuan Undang-Undang 7, peraturan KPU dan seterusnya yang menaungi secara hukum kawan-kawan kita semua ini. Jadi itu yang kami tekankan di dalam surat kami, bahwa kawan-kawan ini seperti itu posisinya. Demikian. Pada prinsipnya itu, jadi kawan-kawan ini tetap berjuang untuk mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai calon, dan tentu menghargai, menghormati suara pemilih yang sudah memberikan hak suaranya kepada kawan-kawan ini di masing-masing dapil. Dawam Rizawan Taufik, Surakarta, TA TV.